sampai di imigrasi Abu Dhabi itu kita disuruh baca Quran sama polisi Amerika. Bawalah ke ruangan khusus lagi. Ruangan orang bermasalah di situ semua disimpan. Berarti kalau tahu Bayati, Hijaz, Nahwan, itu favorit saya itu. Begitu kita sebutkan negaranya, itu aminnya lebih kencang. Afrika, amin. Hayya 'alas shalah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PT IKI dimanapun kalian berada. Kali ini di PT IKI TV ada program terbaru yaitu PT IKI Talk by Hima Coffee Production. Dan di tampilan perdana kali ini adalah kita langsung dihadirkan oleh Ustadz yang sudah banyak kita kenal, apalagi dari mahasiswa PT IKI itu sendiri. Beliau Ustadz, influencer dan juga muazzin ya Ustadz. Baik, inilah. Assalamualaikum Ustaz Syawal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, walafiat. Bang siapa namanya? Alvin. Alvin. Alfi atau Alvin? Alvin. Ada N Ustaz? Ada N-nya? Iya. Soalnya ada beberapa kawan saya namanya Alfi, ada Alfi, ada Alfian, ada Alvin. Ini Alvin. Iya, Alvin. Oke. Ya, gimana Ustaz kesibukannya Ustaz? Alhamdulillah, ya begini-begini aja, lancar jaya, alhamdulillah, sehat berkah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz yang sudah mau hadir di program pertama kita. Oh ini perdana ya? Perdana, ini pertama. Dan langsung dihadiri oleh Ustaz Syawal. Alhamdulillah. Sudah menjadi awal yang baik. Amin, amin. Nah, buat kalian yang belum tahu, beliau ini adalah lulusan dari PT IKI Jakarta. Nah, mungkin kita akan sharing-sharing bagaimana pengalaman dari Ustadz Syawal ini ketika masih berkuliah di PT IKI. Boleh Ustadz diceritakan gitu? Boleh. Bagaimana? Apa nih? Yang pertama apa yang mau diceritakan dulu? Ya boleh, mungkin awal-awal kuliah di sini tuh bagaimana kok bisa memilih untuk di PT IKI? Gitu? Pertama kali saya datang ke Jakarta itu, saya sebenarnya cari jurusan tilawah. Oh, jurusan tilawah. Yang kerjanya tiap hari aja teriak. Jadi kita begitu masuk di PT IKI, saya masih ingat ketemu sama Pak Rosid. Pasti ada Pak Rosid. Pak Rosid, saya kurang tahu deh Pak. Beliau sekarang ya Fakultas Tarbiyah sekarang kayak. Oh. Nah, saya tanya saat itu, saya bilang saya mau daftar jurusan tilawah. Ketawa dia. Saya diketawain, di sini nggak ada jurusan tarbiyah, tilawah. Terus adanya apa? Oh, itu tilawah adalah ekstrakurikuler yang diadakan di asrama. Ada pengajarnya salah satunya ya Ki Haji Muhammad Z.A. Akhirnya saya bilang terus apa aja yang ada? Boleh kita Usuluddin apa dakwah. Ini kita pilih dakwah. Itu jurusannya apa Ustaz? Saya MDB. Masih saya waktu itu masih ada MDB-nya, B-nya ada. Oh. Manajemen dakwah dan bisnis. Oh, ada B-nya, ada bisnisnya. Oh, kalau sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Adanya manajemen dakwah aja kan? Mungkin udah masuk ke ekonomi syariah mungkin ya. Sepertinya. Mungkin kami juga saat itu menjadi kelinci percobaan. Oh iya. Lalu Ustaz, ada nggak sih pengalaman menarik gitu ketika berkuliah di sini gitu Ustaz? Ya luar biasa ya. Karena di PT IKI ini banyak suku. Iya. Ya termasuk juga dari Batam, ada dari Riau, ada macam-macam, dan itu semuanya rata-rata kalau yang datang itu penghafal terbaik dan kori terbaik. Makanya di PT IKI itu ada namanya MTQ Ibnu Sutowo, masih ada sampai sekarang? Masih ya? Iya. Masih ada. Itu beda aja tahun tuh. Nah, alhamdulillah saya pernah ikut 2 kali. Pertama nggak juara, terus yang keduanya saya juara 1. Alhamdulillah itu lawan-lawan kita itu kori terbaik semua. Kemarin lawan kita yang juara 2 sama yang juara 3 udah juara nasional semua. Alhamdulillah. Ada yang udah gulung tikar di dunia MTQ. Ya. Dulu itu memang dari kecil sudah menemukan ini Ustaz, itu ketertarikan terhadap MTQ itu sendiri Ustaz. Ya, udah, karena kebetulan om saya itu koordinasional juga. Koordinasional juga, dan pernah di Sulawesi Selatan untuk di kancah nasional. Makanya saya tertarik untuk
belajar mengolah suara seperti apa. Nah, makanya kita datang ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangan itu. Nah, alhamdulillah ketemu sama guru kita di sini di PT IKI ini. Luar biasa, PT IKI ini sangat berkah. Kalau ibaratnya kalau kata Prof. Nasruddin Umar itu, kalian itu baru menginjakkan kaki kiri kalian ke dalam PT IKI, ke pagarnya PT IKI, itu sudah mendapatkan keberkahan. Belum kaki kanannya, baru kaki kirinya sudah dapat berkah. Karena apa? Di dalamnya semuanya lebih seperti itu. Ya, balik lagi nih buat kalian yang mungkin mau mencari universitas yang berbasis Quran gitu. Ya. Boleh nanti daftar, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, oke, kita lanjut lagi Ustaz. Ya. Nah, sekarang itu kan setelah sekian lama PT IKI itu bernama Institut Perguruan Tinggi Ilmu Quran dan sekarang sudah menjadi Universitas PT IKI Jakarta. Ya. Baru tahun ini ya? Iya, baru tahun ini. Cuma memang masih baru sekali. Nah, menurut Ustaz, pendapat Ustaz bagaimana Ustaz? Ada perubahan yang terjadi Ustaz? Ada positif negatifnya ya. Kalau universitas berarti akan banyak jurusan-jurusan bukan hanya tentang Quran, tapi tentunya itu akan bisa menjadi basis Al-Qurannya juga tetap. Jadi namanya universitas, tapi tetap basicnya adalah Al-Quran. Kalau saya lihat, ini kan asrama ya. Iya. Kalian wajib asrama nggak? Wajib di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu teman-teman wajib asrama. Dulu kami nggak wajib asrama. Ya agak diwajibkan tapi nggak wajib banget kayak kalian ya. Nah, dan dulu itu kekeluargaan luar biasa, dan senior kepada junior ataupun sebaliknya junior kepada senior itu saling kenal. Beberapa tahun terakhir ini itu junior udah nggak kenal sama seniornya, ya nggak? Iya. Mereka kenal itu ya karena kita aktif di media sosial. Ada Daeng, ada Ustaz Syam, ada siapa. Coba kalau senior-senior yang lain itu begitu datang ke asrama, cari siapa bang? Padahal seniornya ini. Dulu kami nggak ada begitu tuh. Ya. Dulu itu kita saling kenal, mau 5 tahun di atas kita, mau 7 tahun di atas kita. Karena apa? Di asrama dulu sangat terbuka. Nah, tapi begitu jadi wajib asrama, 1 tahun wajib asrama itu karena semuanya dibatasi ya, nggak terbuka kan, nggak bebas kan. Nah, ya ada positif negatifnya sih. Akhirnya kita teman-teman juga nggak bebas untuk berinteraksi dengan juniornya, junior juga nggak bebas untuk menimba ilmu ataupun meminta nasihat kepada para senior-seniornya. Tapi ya ala kulli hal, mudah-mudahan insyaallah Universitas PT IKI Jakarta ini semakin mencetak generasi Quran insyaallah. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, Ustaz, lulusan tahun berapa Ustaz kalau boleh tahu Ustaz? Saya angkatan 2011, lulus 2015. Nah, ada nggak sih Ustaz perbedaan yang mencolok gitu ketika Ustaz dulu berkuliah di sana dan ketika berkunjung ke sini gitu? Bangunannya mungkin. Bangunannya dulu di samping ini, di tengah itu adalah kelas, bukan tempat parkir motor. Oh, ya. Ini tadinya kelas itu Ustaz? Ya, dulu kelas. Termasuk kelas saya di situ dulu. Ya, karena tahu sudah ada yang shower dulu, sudah gusur aja kan. Jadikan kelas. Jadikan tempat parkir. Terus musolanya dengan makin bagus. Alhamdulillah makin tertata rapi. Iya. Nah, kan PT IKI identik seperti ini Ustaz ya, jebolan-jebolan itu banyak yang menjadi imam, banyak yang menjadi qori, muazzin ya kan, atau menjadi seorang guru agama. Nah, kalau boleh tahu nih Ustaz sendiri pernah menjadi seorang imam di luar negeri Ustaz ya? Ya, alhamdulillah di Amerika. Di Amerika. Sekarang Amel Alfi. Kemarin sama Amerika. Ya. Oh iya. Baru ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih Ustaz pengalaman kok bisa menjadi imam gitu di negara yang minoritas gitu Ustaz? Jadi kebetulan di sana itu ada namanya Imam Center di Indonesia Muslim Association in Amerika. Mereka ini kenal kita itu melalui media sosial. Maka itulah berkahnya media sosial. Saat ini teman-teman harus kalian memanfaatkan dan memaksimalkan media sosial karena semuanya sudah ada di situ.
apa yang kau mau ada di situ. Iya. Yang baik ada, yang buruk lebih banyak lagi. Ya, jadi tinggal kalian ya. Maka alhamdulillah sebelum kami berangkat ke Amerika itu ya pernah mengisi acara secara online saat itu karena memang COVID kan, masa-masa COVID. Masa-masa COVID. Masa-masa COVID 2019-2020. Ya. Iya. 2021 kalau nggak salah. Masih COVID ya, COVID. Akhirnya begitu pertama berangkat kayaknya belum COVID ya. Lupa ya saya. Nah, begitu kita tendain tuh sama teman-teman yang di Amerika. Ya mudah-mudahan sekarang kita isi secara online, nanti insya Allah secara offline. Oh insya Allah Ustaz, baik. Nanti kita bikin acaranya. Nah, alhamdulillah begitu kan video kami itu yang viral itu ada beberapa. Iya. Pertama azan bertiga. Iya. Saya Jubin Topang sama Samsuri Firdaus. Iya. Yang kedua sambung ayat dengan surah Al-Qiyamah bersama dengan teman-teman para orang Papua. Dan yang ketiga azan Kurdi. Yang paling meledak memang kayak azan Kurdi. Dan yang bertiga ini dilihat sama teman-teman di Amerika. Nah ini kayaknya cocok ini kita undang. Yang mana dulu nih yang naik nih? Yang kita harus undang. Alhamdulillah nama saya. Ya alhamdulillah kita diundang. Saya berangkat sendirian ke Amerika. Sendirian. Ya kebetulan memang karena visa Amerika itu nggak sembarangan, payah. Dari visa yang paling susah keluar adalah visa Amerika. Dan itu pun waktu itu adalah pilihan yang sangat berat bagi saya. Antara berangkat atau tidak. Karena di saat yang sama, begitu permintaan masuk dari Amerika untuk berangkat, kita dapat permintaan juga dari SCTV saat itu untuk syuting sinetron Ramadan. Nama judulnya itu dari jendela SMP. Oh, jendela SMP. Itu salah satu trending satu dulu di SCTV. Saya diminta untuk menjadi ustadznya di SCTV untuk Ramadan. Nah, jadi kita diminta antara SCTV atau Amerika nih. Belum bimbang saudara. Iya. Jadi saya tanya, hari Selasa kita baru interview visa, sedangkan hari Ahad itu harus sudah masuk jadwal syuting kalau kita jadi. Akhirnya saya coba tanya ke SCTV, bisa nggak nanti hari Selasa baru saya kasih info? Saya bilang, mohon maaf Ustaz, nggak bisa. Hari Ahad itu sudah masuk semua. Dan ini orang ngantri mau masuk syuting. Saya bilang, ini Ustaz ditawari. Siap. Saya bilang, saya telepon ke Amerika. Pak, mohon maaf Pak, saya ada tawaran syuting di SCTV. Bisa nggak Selasa itu dipastikan kalau visa itu keluar? Jangan sampai sinema SCTV ini saya tolak dan visa nggak keluar. Wah, kok aja lagi kosong ini kalau begini. Iya, sayang. SCTV nggak dapat, Amerika nggak dapat. Nah, akhirnya bilang kata ya Presiden Imam Center itu, mohon maaf Ustaz, ini Amerika Ustaz, nggak bisa digoyang sama sekali, bukan Indonesia. Ya, jadi akhirnya makin bimbang lagi kita. Ya Allah, bagaimana lah ini? Saya telepon ke orang tua untuk menenangkan hati. Alhamdulillah kita sedang apa-apa, baik itu hal yang baik ataupun yang buruk, kita telepon kepada orang tua minta solusi. Kata mama, ya udah, silakan, semoga Allah pilihkan yang terbaik. Ya. Salah satu yang saya minta nasihat juga adalah Bang Ali Untung. Pelawak. Nah, saya datang ke Bang Ali Untung. Bang Ali, bagaimana ini solusinya kira-kira? Saya berangkat ke Amerika untuk saya syuting di SCTV. Apa kata Bang Ali Untung? Berangkat Ji, dia panggil saya Aji kan. Berangkat Ji, tidak semua ustadz bisa masuk Amerika. Tidak semua orang artis papan atas tidak semua bisa masuk di Amerika. Visa Amerika itu payah. Akhirnya, benar alhamdulillah kita berangkat. Alhamdulillah bisa terbit, kita berangkat. Dan ceritanya pun luar biasa di situ. Kita di sana sampai di imigrasi Abu Dhabi itu kita disuruh baca Quran sama polisi Amerika. Nah, jadi cerita bisa disuruh baca Quran. Ya Allah alam. Jadi waktu ini kan kita jadi kalau misalkan kita pakai Etihad itu transitnya di Abu Dhabi dan imigrasinya sudah di Abu Dhabi. Jadi begitu sampai di New York ataupun sampai di Washington DC itu udah langsung keluar, nggak ada lagi tanya-tanya.
Gitu. Ini kita dimasukkan ke second roomnya. Kita sudah saya interview, dibawa ke ruangan khusus lagi. Ruangan orang bermasalah di situ semua disimpan. Jika sudah kita kertas, saya dikasih nomor antrian nomor 12. Ada namanya Abdullah, antrian 14. Yang duluan dipanggil itu nomor antrian 14. Abdullah duluan dia. Saya curiga ini kenapa dia duluan yang dipanggil. Dia antrian 14, tapi saya 12. Duluan dia yang duluan dipanggil. Jangan sampai gara-gara nama. Dia hampir 3 kali 4 kali bolak-balik si Abdullah. Singkat cerita, saya yang dipanggil Muhammad Syawal. Masuklah. Sampai sana ada kita ditanya apa yang kau bawa, tas semua apa isinya, berapa dolar kau bawa, apa mau kau bikin di sana dan lain-lain sebagainya. Udah, kita singkat cerita dia bilang nanti kau di sana ngimam Ramadan. Saya bilang iya, ada surat saya kan. Ini surat saya. Akhirnya dia keluar dari mejanya. Berarti kalau tahu Bayati, Hijaz, Nahwan, itu favorit saya itu. Akhirnya saya bilang ayo sini, saya diantar keluar suruh baca Quran. Ada videonya di Instagram. Dan dubes KBRI duta besar itu di Amerika. Ya, dubes di Amerika itu saya kan kebetulan diundang sana di KBRI untuk khutbah Jumat saat itu. Ketemu sama Pak Dubes, kata dubesnya, Ustaz itu sejarah Ustaz. Disuruh ngaji sama polisi Amerika itu sejarah. Tidak ada sebelumnya itu. Cerita itu tidak ada cerita, kita diinterview terus kita disenyum-senyum, nggak ada. Jangan kan disuruh ngaji, senyum pun payah. Orang yang interview pasti bagaimana kita itu takut ya, dan nggak berhasil masuk Amerika. Nah ini kita diminta ngaji, alhamdulillah. Ya berkah Quran semuanya, alhamdulillah. Itu dipermudah ya Ustaz. Dipermudah, alhamdulillah. Nah, memang kan ini Ustaz ya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang nggak mengenakan gitu Ustaz di Amerika? Mengingat kan dia salah satu negara yang banyak Islamofobia ya Ustaz ya. Banyak. Ya. Apalagi di sana banyak kasus penembakan gitu yang terkenal gitu ya. Ada nggak sih pengalaman yang tidak mengenakan? Ternyata yang Islamofobia itu sebenarnya yang paling banyak. Jadi digoreng sama media saja. Media aja. Di sana udah luar biasa. Terbuka pemahamannya termasuk apalagi di kota-kota ya, kecuali kalau misalkan kita masuk ke pelosok-pelosok dia tahu kita orang Islam, itu beda cerita. Tapi kalau kita misalkan di New York di kota besar ya, kota-kota besar itu udah terbuka ya. Bahkan kalau misalkan di New York itu di Times Square itu ada Imam Syafi'i pernah cerita, jadi buka booth untuk diputar rekaman audio MP3. Nah, ada salah satu jamaah orang non-muslim, dia pulang kerja mesti mampir tiap hari, mampir di situ untuk dengerin Al-Quran. Ya, dengerin dia setengah jam, habis itu pulang. Habis itu dia tenang katanya. Begitu ditanya kenapa, dia bilang tiap hari saya kerjakan begini. Pulang kerja saya mampir, dan itu tiap hari saya lakukan dan saya tenang. Maka beliau menganjurkan kalau ada yang pusing-pusing katanya yang banyak masalah, ada kayak kesini dengerin itu. Iya. Sampai memberikan ini nasihat teman-teman seperti itu. Jadi media yang begitu luar biasa menggoreng. Iya. Memang media yang membuat nama Islam sendiri itu jelek Ustaz. Iya. Maka kita harus main media supaya bisa membangun nama Islam melalui media. Nah itu dia tuh untuk menggunakan sosial media dengan baik untuk menggaungkan syiar ya. Iya, syiar bahwa Islam itu sebenarnya nggak seperti yang diberikan, yang diberitakan. Nah kan Ustaz juga pernah mengimami di Indonesia. Nah itu ada nggak sih perbedaan gitu dari jamaahnya atau bagaimana cara mengimami itu, ada perbedaan nggak sih? Sama aja sih, ada beberapa. Kalau di sana kan sama-sama Imam Syafi'i juga. Oh, ya, hanya saja sebenarnya nggak ada zikirnya. Zikirnya nggak pakai toa juga, toanya juga kalau misalnya ini nggak keluar di dalam aja, toa dalam aja. Terus yang membedakan itu apalagi kalau kita Ramadan itu 15 hari terakhir itu kunutnya. Kunut di sana itu semuanya hampir. Jadi kalau misalkan di Jakarta ini kan semua suku ada. Di Jakarta semua suku ada. Kalau di Amerika semua negara ada. Jadi begitu kita kunut itu semua request. Hampir 20 negara lebih. Jadi saya kalau misalkan baca kunut itu bukan pusing mikirin doanya,
pusing apa lagi negara mana lagi yang belum saya sebutkan ini. Oh, disebutkan. Jadi nggak terima dari kulli makan, nggak. Bisa disebutkan semuanya. Iya. Ikhwan muslim wal mustad'afin fi kulli fi Gaza, wa fi Palestina, wa fi Suria, wa fi Turki, wa fi Tanzania, wa fi semuanya disebutkan. Kalau enggak itu ditungguin itu. Begitu selesai salam, selesai salat itu tinggi. Negara saya belum disebutkan tadi. Ya, didoakan ya. Ya, jadi begitu kita sebutkan negaranya, itu aminnya lebih kencang. Oh, Ya, Afrika, amin. Berarti amin negaranya disebutkan. iya. Jadi kita cari ini negara apa lagi yang belum saya sebutkan ya. Itu banyak yang antusias ya ternyata. Banyak. Di sana luar biasa. Bahkan kemarin kan beberapa tahun ini ada teman-teman yang dari Indonesia juga diundang ke sana. Dan kemarin kami dikontak lagi. Ini katanya beda memang chemistry-nya Daeng, katanya ini masih terdaeng-daeng katanya. Orang biasanya terngiang-ngiang kan terdaeng-daeng di sana. Jadi insya Allah ya rencananya mereka masih pengen ngundang kita juga. Ya Bismillah. Mudah-mudahan ada juga teman-teman PTIK nanti berangkat. Amin, amin. Nah, sebenarnya kalau mau menjadi ustadz itu bisa mengimami di luar negeri itu apa sih sebenarnya harus disiapkan gitu? Tentunya pertama paling ini mental. Ya. Karena mau banyak hafalannya, mau bagus suaranya, kalau mentalnya nggak bagus, gimana? Antum orang asli mana? Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kesini pas mau kuliah di PTIK atau sebelumnya sudah pernah? Saya sebelum dari kecil dari di sini. Justru orang tua merantau. Iya. Merantau di sini. Nah misalkan nih, antum ke Batam sendirian, itu kira-kira berani nggak? Atau ada agak deg-degan dikit? Pasti sih ada deg-degan ya kan di mana ya? Ya kan di tempat orang. Tempat orang. Itu baru masih satu negara, satu bahasa. Naik ke Amerika sendiri nggak berlaku Google Maps. Nggak berlaku. Bahasa Inggris, la ilaha illallah, nggak usah ngomongin kan. Bahasa Inggris kita nol. Tapi kita nggak jago bahasa Inggris. Tapi ya keyakinan saya, Tuhan saya di Indonesia sama dengan Tuhan saya di Amerika. Ya. Ngapain saya harus takut? Itu untuk masjidnya letaknya di mana sih Sat, kalau boleh tahu? Masjidnya Iya. di Maryland, Washington DC, kurang lebih 15 menit dari Gedung Putih. Jadi itu di tengah-tengah kota atau gimana? Masuk masih kota sih, termasuk kota. Iya. Jadi Washington DC salah satu negara bagian yang asli, sangat asli. Ya. Kita harus banyak belajar dengan kedisiplinan orang Amerika itu. Salah satu impian saya juga mau pergi ke sana gitu. Lihat kotanya itu kayaknya seru banget gitu di situ. Sangat luar biasa. Ya. Nah, ini kan Ustadz Syawal ini dikenal dengan Ustadz Daeng Syawal. Nah, Daeng itu sebenarnya apa sih Ustadz? Saya kurang tahu. Daeng itu sebenarnya abang. Jadi pertama kali saya pakai Daeng itu, termasuk peci Daeng ini, ya, ini peci recak ini, recak songkok recak. Itu waktu kami syuting di Islam itu Indah sama Ustadz Syam. Jadi waktu itu belum pakai peci ini, belum pakai peci Daeng, masih pakai peci yang Bangladesh itu. Biasa orang ada mah, enggak yang sering pakai pecinya Ustadz Syam lah pertama ini. Ya, yang batik-batik, yang lipet kayak gitu kan. Nah, sama persis pecinya Ustadz Syam. Kadang produsernya itu salah panggil. Ustadz Syam dipanggil Ustadz Syawal, Ustadz Syawal dipanggil Ustadz Syam, soalnya tingginya sama, wajahnya katanya hampir mirip, nggak tahu kata orang itu entah matanya yang minus setengah kali. Nah jadi salah panggil, akhirnya ini kayaknya memang harus dipatenkan Daeng Syawal plus pecinya peci Daeng, peci Sulawesi. Akhirnya udah sampai sekarang paten sudah pakainya peci Daeng. Malah sekarang jadi personal branding nggak saja. Nah, jadi begitu ada Ustadz Daeng atau Ustadz Daeng, berarti kita. Nah, begitu. Nah, bagi ini Ustadz, saya mau nanya nih, mungkin dari teman-teman yang pengen mengikuti jejak Ustadz nih, pengen punya personal branding yang dikenal juga. Nah, ya. Mungkin dari Ustadz ada nggak sih cara gitu atau apa yang harus dilakukan gitu apabila kita pengen punya personal branding yang bagus gitu Ustadz dan dikenal gitu Ustadz?
Kalau saya pertama sih nggak ada niat mau istilahnya bisa seperti ini ya. Kita pokoknya istiqomah aja. Pokoknya kau upload yang sebanyak mungkin. Kita kan nggak tahu. Ibaratnya berbuatlah kau kebaikan dimanapun berada, sekecil apapun itu, karena kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah kapan dan di mana dan dalam bentuk apa. Sama dengan postingan. Postingan kau seringlah kau posting. Itu nanti kita nggak tahu yang mana akan viral. Tahun kapan? Bisa jadi tahun ini kita bikin videonya. Contohnya 5 tahun ke depan baru viral. Ada video seperti itu. Maka sering-seringlah istiqomah, memang harus istiqomah. Makanya tadi saya bilang ini PT Kitos nanti kapan lagi nguploadnya. Yang sampai saya perdana, nanti saya kedua kali lagi tahun depan. Ya. Nah, jadi harus dan juga harus kreatif memang. Harus kreatif, harus cari-cari peluang. Di Indonesia itu untuk Korea sudah banyak. Oh, begitu saya juga Korea kan, kita dulu di bidang Korea, MTQ. Begitu ini kan nampaknya udah banyak Korea ini, tapi yang ada nampaknya belum ini. Dari dulu adanya itu aja, itu aja. Seakan-akan itu kita orang Indonesia atau Melayu ini nggak punya khas sendiri. Allah, itu alam maka itu kan ada khasnya sendiri kan, kita masa Indonesia nggak ada, maka kita masuk ya hayya 'alas shalah dan seterusnya. Jadi ini ya Ustaz ya, istiqomah dan pintar-pintar mencari peluang. Disitulah insya Allah semoga jadi gitu ya. Iya. Ada nyangkut gitu istilahnya. Ya, namanya mancing kan kita nggak tahu dapat ikan berapa. Iya. Intinya Bismillah, kita dakwah. Ya awal-awalnya pasti nggak langsung 2.000 nonton, 3.000 yang terpaling 2 biji, 5 biji, 10 biji yang nonton. Tapi jalan terus. Yang penting istiqomah. Nah, mungkin ini udah penghujung acara nih. Nah, siap. Ada ini Ustadz nih. Jadi ada segmen follower bertanya, Ustadz menjawab. Oke, silakan. Ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari followers dari Hima Kopi, Instagram Hima Kopi yang mengirimkan pertanyaan. Nah, pada Ustadz, udah banyak sebenarnya yang bertanya, cuma kita pilih 5 aja. Nah, ini dari @ian.tomagola ini, awal mula kenapa bisa sampai setelah sekarang? Kita kan Allah gimana bisa setelah sekarang ya, kita cari peluang-peluang aja dan mainkan semua media sosial. Dan begitu 3 ini waktu bertiga sama Bang Cuping sama Samsuri, terus yang sambung ayat Al-Qiyamah itu kan lumayan meledak. Tapi yang paling meledak itu adalah TikTok yang Kudi itu, dan saya meledaknya di TikTok itu. Awal mula saya main TikTok itu 2 tahun lalu, itu kita masih diharamkan sama ustaz-ustaz yang lain. Oh, main TikTok haram. Saya juga, berarti kita kan haram berarti kan? Iya. Awal mula kita diharamkan kita. Ya tapi nggak masalah. Akhirnya apa? Sekarang masuk semua di situ di TikTok juga kan? Alhamdulillah. Artinya ya kamu jangan terlalu banyak mendengarkan apa kata netizen. Pokoknya maju terus, pantang mundur, gaspol, jangan kasih kendor. Ya pokoknya istiqomah. Kalau kata Syekh Hasan Asyazili itu prinsip yang kita pegang, a'linu bita'atikum kama a'linu bi'asihim. Kita harus menyiarkan kebaikan kita sebagaimana mereka menyiarkan kemaksiatannya. Ya, jadi kita harus semangat, dan juga kalau bisa memang harus ada tim dan kita berkorban. Ini alat kan ini bukan duit sedikit ini saya tahu harganya nih. Audio Technica ini 3 jutaan minimal. Iya, ini layar 1,5 dan lain-lain. Ini kan sudah lighting apa segala macam itu sudah berapa? Itu artinya kita harus berkorban. Kamera Sony ini minimal 20 juta, belum sama lensanya dan lain-lain. Itu kita harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi jangan lihat karena suka. Kau nggak lihat kan air mataku berapa udah banjir di Cilanda itu. Ya, tapi kita harus berjuang.
kita berjuang dan berkorban, ya, dan jangan gampang putus asa. Karena kalau bisa ada juga apa ya, konsultan medianya kalau bisa. Bagaimana lagi nih, senior? Berapa lagi? Bagaimana nih Kanda? Saya ini. Nah, dan begitu misalkan ada videonya yang viral, itu harus dilanjutkan dengan video-video setelahnya itu. Kau harus lanjutkan. Iya. Oh, ternyata orang lain ini suka kalau saya begini nih. Udah, kau gas terus ya di situ. Ya, pokoknya peluang-peluang kau maksimalkan. Ya, menyerah intinya. Jangan Oke. menyerah. Nah, ini dari Abdel Lutfi. Bagaimana cara kita agar bisa mengatur waktu untuk kuliah, kerja dengan waktu kita untuk Al-Quran? Nah, susah sepertinya. Menurut saya nih saja. Kalau kami ya, kami kan juga kuliah dulu ya. Iya. Ya sampai sekarang ya begitu. Nah, untuk mengulang Al-Quran itu kan kalau dalam juz 29, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu amin qus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Jadi kenapa tentang baca Al-Quran itu disandingkan dengan muzammil, orang yang berselimut? Jadi artinya apa? Waktu yang paling baik untuk Al-Quran itu memang ya tengah malam, atau sepertiga malam, atau 30 menit sebelum subuh lah ibaratnya. Maka teman-teman yang menyaksikan video ini, memang Allah sandingkan itu muzammil dengan auzida alaihi waratil Quran tartila, karena waktu yang paling baik untuk Al-Quran itu adalah ya di waktu malam itu, dari jam 1 lah sampai jam sebelum subuh. Itu cari aja ya, nisbah awin kusmin al-qalila ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa lagi, lebih sedikit aja nggak masalah. Nah itu kau harus bagi di situ. Pagi, udah kau bisa langsung berangkat kuliah. Nah, begitu selesai kuliah paling jam 12 atau jam 11:30 itu sudah selesai kan perkuliahan, atau sebelum jam 12. Begitu sholat sunnah, kau ulang hafalan kamu tadi yang tadi malam kau hafalkan. Nah, begitu nanti sebelum tidur lagi bisa juga kita ulang lagi. Jadi kalau kata guru kami dulu itu, jangan anggap hafalanmu lancar itu kalau kau belum bisa pakai hafalanmu ketika kau menjadi imam. Nah, jadi kalau lancar, ya kau coba di waktu kau jadi imam. Lancar apa kagak? Kalau ya, begitu kalau lagi. Selanjutnya, nah ini dari Mufti, minta saran dari dia agar ketika saya lulus langsung dapat kerja. Dari loker ya pertanyaan. Jadi siapa tahu Hima Kopi ada ininya lowongan kerja untuk dia. Ya, next time ya mungkin. Kalau misalnya kita udah dimonetize mungkin ya. Iya, siapa tahu ada iklan masuk gitu kan. Insyaallah. Oke. Minta saran dari Dayeng agar ketika saya lulus langsung dapat kerja. Nah, sekarang skillmu apa? Kan itu dulu. Kita kan nggak tahu skillnya apa. Jadi itu yang dipertajam, itu yang kau jual. Ibaratnya kalau kau misalkan kau hebat dalam membuat nasi uduk atau sate, ya itu kau jualannya itu. Kau jangan sampai kau pandai bikin sate tapi kau jualannya nasi uduk. Itu nggak bisa terjual. Jadi dan juga kerja ini kalau kami dulu waktu di MDB itu haram hukumnya menjadi pengangguran. Itu haram hukumnya, dan wajib hukumnya membuka lapangan kerja. Itu doktrinnya almarhum dulu Pak Daulay. Allah ya, Masya Allah. Kenal Pak Daulay? Kenal. Nah, masih jumpa sama dia waktu itu. Masih, saya sempat masih jumpa. Jadi Mahat ya, waktu beliau direktur utama. Iya. Nah, itu beliau mendoktrin seperti itu. Jadi kita haram hukumnya untuk menjadi pengangguran. Maka alhamdulillah kita praktekkan ilmunya beliau. Ya, kita pun sudah bisa. Ya tadi alhamdulillah dapat monetis itu lah, kita bayar karyawan dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Dan jangan lupa minta doa kepada orang tuanya.
Ya, dan jangan kira kalau orang yang dapat kerja itu enak. Ya, yang orang dapat kerja pun masih pusing ya. Ada juga masih pusing. Nah, jadi berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa juga sama orang tua. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang lebih baik, insya Allah. Jadi pertajam skillnya itu aja. Ya, karena dipakai 3 tangan. Pertama tangan Tuhan, terus tangan orang lain, dan tanganmu sendiri. Itu pokoknya saya sampaikan kepada teman-teman, pakai 3 tangan ini. Tangan Tuhan kau berdoa, tangan orang lain kau silaturahim perbanyak. Bro, ada nggak lo kertas? Gini atau segala macam ini. Dan tanganmu sendiri, ya kau harus ikhtiar, pertajam skillmu, kau upgrade lagi skillmu, tambah lagi, supaya nanti kerjaan yang mengejar. Jadi kita harus punya skill yang menjual ya Ustadz ya, agar Ya. mudah. Iya, dan terakhir itu saya bilang, saya pun nggak pernah mikir saya mau kerja dulu, nggak pernah. Dan saya orang yang pernah ditanya, kau kuliah di mana? Oh, kerja di mana? Perusahaan apa ini? Saya bilang perusahaan Quran. PT-nya. Iya. Perusahaan apa itu? Saya bilang enggak, itu perusahaan Quran itu. Habis itu jurusan apa? Jurusan dakwah. Terus nanti kerja di mana? Itu ya pertanyaan. Saya bilang kerja sama Allah. Allah. Kerja sama Allah. Jangan pusing. Kau jalani mufti. Kau jalani dirimu sebagai hamba. Kau jalani tugasmu sebagai hamba. Biarkan Allah menjalani tugasnya sebagai penciptamu. Kita kadang menjadi Tuhan menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Oh, kita ngatur. Ngapain? Allah sudah atur semuanya. Ya, itu aja. Itu untuk movie bagus sekali itu riset dari Ustaz Syawal itu. Jangan terlalu pusing. Dunia ini saja. Oke, selanjutnya. Nah ini dari A.A. Fajri, bagaimana bisa menjadi imam Masjid Istiqlal? Ini salah ini pertanyaannya ini. Saya bukan imam di Istiqlal, saya muazin. Oh muazin. Pernah imami. Tapi sebelum jadi muazin Istiqlal. Tapi ini nggak bisa dibongkar nih. Tapi karena udah di ini ya, nggak apa-apa. Jadi dulu saya pernah imam di Istiqlal salah satu acara. Pernah diganti apa jadi muazin deh? Ya nggak apa-apa. Nah ya, gimana kita seleksi, tapi seleksi tertutup. Oh ada seleksinya? Ada seleksinya. Ya ibaratnya kan, karena ini masjid negara, masjid terbesar di Asia Tenggara, hampir 10 hektar. Udah sering ke Istiqlal? Saya udah 2 kali sih, baru 2 kali. Alhamdulillah. Besar sekali itu. Iya, sama dengan harapanmu ya. Harapan besar sekali ini ya. Jadi panjang ceritanya kita untuk menjadi muadzin Istiqlal itu kita harus melewati seleksi dan juga termasuk kita melengkapi persyaratan termasuk ijazah S1-nya, ijazah terakhir. Maka saya kemarin pun melamar pakai ijazah S1. Jadi ada seleksinya ya? Ada seleksinya. Ini. Alhamdulillah. Ya selanjutnya. Nah ini terakhir Ustaz dari Ridwan Munawar. Ustaz, gimana kriteria mencari istri yang baik untuk Ustaz Syawal? Coba lihat mukanya. Kayaknya masih bocor tapi udah merasa istri deh. Ya. Kalau kata Nabi kan tungkahul mar'ali arba. Jadi kau harus menikahi wanita itu dalam 4 hal kriteria. Ya, entah itu cantiknya kah. Kalau kita berpatokan karena cantiknya apa ya? Karena nanti seiring berjalannya waktu nanti akan keriput ya, akan rambutnya tadinya hitam menjadi putih. Dan kalau hartanya nggak bisa kita berlindung kepada hartanya. Jadi patokan utama harta, nanti kebakaran atau segala macam hilang, nah dirampok, naudzubillah, habis semua. Ya, intinya perbaiki dirimu, kau akan mendapatkan jodoh yang terbaik, insyaallah. Iya, kalau berbeda itu terlibat sadar, insyaallah Allah akan pilihkan kau jodoh yang terbaik. Jangan pusing jodohku, jangan. Itu sudah Allah atur.
Ya kan? Rezeki sudah diatur belum? Sudah. Nah, jodoh sudah diatur belum? Sudah. Ajar sudah diatur belum? Ngapain kau pusing atur Allah? Ya, ini banyak orang yang ikut atur Allah ini. Ya, la ilaha illallah. Kita mengatur rektor aja nggak bisa, ini mengatur Allah. Waduh, bahaya. Ya, tapi untuk mencari istri yang terbaik, berawal adalah memperbaiki diri sendiri. Ya, bagaimana jodohmu? Itu cerminan dirimu. Ya, karena kata bahannya setiap keindahan yang pantas oleh sambung Nggak tahu selanjutnya apa. itulah perhiasan ya, dan seterusnya. Ya, Intinya kita fokus diri sendiri ya, memperbaiki diri sendiri. sendiri dan tentunya cari yang agamanya baik. Kalau kita diri sendiri baik, insya Allah dapetnya baik juga ya Ustaz. Iya, Siap. insya Allah. Nah, ini mungkin ada quotes dari Ustaz Syawal untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini. Mungkin ada pesan-pesan gitu. Ya, kalau sering saya sampaikan kepada teman-teman di mana ini tagline kita juga, jadi jempolmu ibadah. Coba angkat jempolnya. Yang mana? Ini jempol ya? Ya jempol ini Oh, ya. jempol. Kurang besar jempolnya. Jempolmu ibadahmu. Apa itu Ustaz maksudnya? Ini semuanya ada di sini. Ini bisa menjadi laknat, bisa menjadi syafaat. Kenapa? Sekarang semuanya berzikir, tapi zikirnya bukan begini. Begini juga dari HP yang di scroll. Iya, oh iya. Ya kan? Maka ketika kau lihat kebaikan, jangan lupa kau share. Kalau kau nge-share pakai apa? Telunjuk apa? Jempol. Jempol. Nah, betul saudara. Betul. Jempolmu ibadahmu. Jadi ketika kau melihat kebaikan, jangan lupa di share. Lihat tilawah, kau share. Lihat kebaikan, kau share. Lihat ceramah, kau share. Lihat adzan dan lain-lain, kau share. Kenapa? Mereka yang maksiat tadi juga saling share juga. Ibaratnya kalau bahasanya pansos, panjat sosial. Kalaulah mereka saling pansos, keburukan itu saling pansos, maka kebaikan pun juga harus saling pansos. Ya, Jadi nggak mau kalah ya Ustaz. jangan. Dengan konten-konten yang nggak bermutu kita juga harus ikut lawan gitu dengan kita upload juga gitu. Betul. Andai kan kemarin kita nggak masuk di dunia TikTok, coba gimana rusaknya? Tagar dari Syawal saat ini sudah 629 juta. Wah. Nama Daeng 629 juta. Itu baru tagarnya saya. Coba bayangkan kalau 629 juta ini yang goyang-goyang. Nah, itu bagus tagarnya kita, belum tagarnya influencer yang lain. Itu bagaimana nggak rusak umat Islam itu? Dan rata-rata memang banyak yang main itu yang bocil-bocil. Maka syaratnya adalah ya jempol ibadahmu. Kalian harus mensyiarkan kebaikan kalian sebagaimana mereka mensyiarkan kemaksiatan. Jadi kita harus jadi tentaranya Allah. Ya, sebarkan terus kebaikan gitu. Terima kasih Ustadz atas waktunya ingin diwawancarai di podcast perdana kali ini. Semoga doakan Ustadz, semoga podcast ini terus berlanjut. Amin. Lebih sering upload. Insyaallah dari Syawal siap mendukung. Oke, itu saja dari podcast PT Iki Talk by Hima Kopi Production. Saya Aldi Sebastian selaku host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.